Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar PPKN dengan materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Hak dan kewajiban. Setiap warga negara, apapun kegiatannya, memiliki hak dan kewajiban tertentu. Lalu, apa saja ya hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia? Adakah di antara kalian yang tahu? Hak dan kewajiban warga negara tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kita akan membahas beberapa hak sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Ini terdapat dalam pasal 27 ayat 1. Yang berikutnya, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini ada di pasal 27 ayat 2. Kemudian berhak dalam usaha pembelaan negara. Ini terdapat dalam pasal 30 ayat 1. Kemudian berhak pula untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Terdapat di dalam pasal 28. Kemudian setiap warga juga bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, ini terdapat di dalam pasal 29 ayat 2. Kemudian, hak berikutnya adalah memperoleh pendidikan dan pengajaran. Terdapat di dalam pasal 31 ayat 1. Dan juga berhak untuk mempertahankan wilayah NKRI dari serangan musuh. Ini terdapat dalam pasal 30 ayat 1. Kemudian, kewajiban sebagai warga negara. Nah, ini juga terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewajibannya yaitu membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini terdapat dalam pasal 23A. Kemudian, menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali, yaitu terdapat pada pasal 27 ayat 1. Kemudian, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini terdapat dalam pasal 27 ayat 3. Berikutnya, menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini terdapat dalam pasal 28J. Kemudian ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1. Dan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ini pada pasal 31 ayat 1. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Setelah kalian amati, apa yang terjadi pada dua gambar berikut ini? Ya, pada gambar yang sebelah kiri yang Ibu tunjuk panah ini adalah gambar lalu lintas yang teratur. Sedangkan pada gambar yang kanan, ini adalah gambar lalu lintas yang tidak teratur. Bisa kalian lihat perbedaannya ya dari kedua gambar berikut ini. Sekarang, perhatikan gambar ini. Gambar manakah yang menunjukkan masyarakat yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban? Ya, berdasarkan gambar, maka masyarakat yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban adalah yang Ibu lingkari tanda merah. Dapat kalian lihat di sini pada yang dilingkari merah, mereka semua mematuhi rambu-rambu yang berlaku, sehingga lalu lintasnya teratur. Sedangkan pada gambar yang tidak dilingkari, ini mereka tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, saling serobot sehingga lalu lintasnya pun tidak teratur.
Di hadapan kalian terdapat satu keluarga yang sedang menonton televisi. Si anak bertanya kepada ayahnya mengapa sering ada berita kecelakaan lalu lintas di televisi. Dan ayahnya menjawab, kalau menurut berita, kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan karena pengendara yang tidak tertib lalu lintas. Sekarang perhatikan lagi kedua gambar berikut ini. Apakah masyarakat pada gambar yang ada di hadapan kalian ini melaksanakan hak dan kewajibannya di jalan raya dengan tanggung jawab? Ya, jika kalian amati, maka di sini mereka belum bertanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di jalan raya. Dapat kita lihat ya, pada gambar yang atas ini, masih terdapat kendaraan yang berada di jalur khusus, kemudian ada pula kendaraan yang berada di zebra cross. Sedangkan pada gambar yang bawah ini dapat kalian lihat terdapat pengendara yang tidak menggunakan helm saat mengendarai kendaraan bermotor. Nah, hal-hal seperti ini tentu saja tidak bertanggung jawab. Jika kamu amati, terdapat beragam perilaku pengguna jalan raya, seperti taat dan juga ada yang melanggar lalu lintas. Perilaku melanggar lalu lintas termasuk sebagai perilaku yang tidak bertanggung jawab, karena melanggar lalu lintas akan berdampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain, seperti menyebabkan terjadinya kecelakaan. Nah, di gambar ini, gambar yang tertib lalu lintas adalah pada gambar yang sebelah kiri. Sedangkan yang kanan tidak tertib lalu lintas. Saat berada di jalan raya, setiap pengguna jalan memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tercipta ketertiban lalu lintas. Tanggung jawab merupakan bagian dari kewajiban dan dilaksanakan tanpa perintah atau paksaan dari orang lain. Seseorang yang melaksanakan tugas dengan tanggung jawab biasanya melakukannya tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat menjadikan kita orang yang bertanggung jawab. Apa saja ya? Yang pertama adalah memahami tugas dan kewajiban kita sendiri. Kemudian melaksanakan kewajiban dengan disiplin, tanpa menunda-nunda waktu. Berikutnya, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Dan menghormati hak-hak orang lain. Sebagai seorang warga negara, kalian memiliki tanggung jawab ya untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja ya contoh perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab tersebut? Nah, berdasarkan sila yang pertama, contoh perilakunya adalah menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianut, menjaga ketenangan di sekitar tempat ibadah. Kemudian berdasarkan sila kedua, contoh perilaku yang bertanggung jawab adalah tolong-menolong antar teman dan juga menunjukkan rasa peduli terhadap sesama manusia. Contoh perilaku dari sila ketiga adalah berteman tanpa mempermasalahkan perbedaan suku dan agama, serta menggunakan bahasa Indonesia. Contoh perilaku sila keempat adalah mengutamakan musyawarah mufakat dan juga mendengarkan pendapat orang lain. Dan contoh dari perilaku sila kelima adalah menaati peraturan sekolah dan menjamin rasa keadilan di sekolah. Namun apa ya akibatnya jika anggota masyarakat tidak melakukan tanggung jawabnya? Nah, akibatnya jika tidak ada tanggung jawab di masyarakat, maka akan menimbulkan berbagai masalah sosial. Beberapa masalah sosial yang muncul jika masyarakat tidak melakukan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab, yaitu muncul permasalahan sampah. Sampah yang berserakan di lingkungan
disebabkan karena orang yang tidak bertanggung jawab dalam membuang sampah. Dan tentu saja masalah sampah ini akan merugikan orang lain, karena dapat menyebabkan banjir. Kemudian kali atau sungai yang kotor. Nah, hal ini juga kebanyakan disebabkan oleh pabrik yang membuang limbah di sungai, dan juga masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Permasalahan kali atau sungai yang kotor ini akan mengganggu keseimbangan lingkungan. Kemudian bangunan liar. Bangunan liar ini adalah bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Dan juga masalah sosial yang muncul adalah kemacetan lalu lintas. Nah, salah satu penyebab kemacetan adalah banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan lalu lintas. Jadi ini ya beberapa masalah sosial yang muncul jika masyarakat tidak bertanggung jawab. Nah, ingat ya, dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban sebaiknya dilaksanakan secara seimbang dan juga penuh tanggung jawab. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.